Ini titiang lunas ragian bobos. Sedurung titiang lantur Ukraina titiang kira-kira duduk dan serang sami nasi coba mekas yang terputar tadi susuan serang sami pilih-pilih ring praga yang itu sayang lagi Saraswati saduan ning iraga serang sami pacang mau sang daging sastra mogi-mogi ditambahkan iraga serang sami marjang rebuk sastra ibu bos sida kepercayaan waranugraha ring dasar yang berbiasa Harapan untuk pastung kara pamanjali umat. Om Swastiastu. Para pemirsa sareng sami, ugraan didang melebobos ngenter acara kadipuniki ngangge bahasa Bali termaning campur-campur bahasa Indonesia saduaning rembuk sastra melebobos pacang kapiarsan live di Instagram ring pemirsa ring dijaja mengkenah. Ugraan ditiang pinake penyelenggara acara Royal Weekend yang bekerja sama dengan Purianya Ritik membawa kembali acara rembuk sastra pada sore hari ini dengan tema judul Rakawi Usadi Desa Denyut Spirit Literasi Ubud di Masa Kuno dan Kini. Nanti akan dipandu oleh moderator kami dan juga narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Sebelum Titiang akan melanjutkan acara untuk mengefisienkan waktu sebagai pembuka yang akan membuka acara puniki yang Titiang lungsur galah dan pengelisir Titiang dari Ubud Mangdo sidem pece wara-wara seberapa wacana turmaning sepisanan munggah acara rembuk sastra sani memurde rekawi sadi desa ring museum puri lukisan sore raina mangkin anggih akadi punika dumun pinake pengentar pinake pembahas atau ditiang galah san mangkin atau ditiang ring pengisir puri agung ubud Manda situ bicara sembarangan channel sepisanan mungkah acara rembuk sastra sore hari ini. Wingkalah Haris. Seluruh matur yang matra dan tambang raina gede raina makin kewendanan Ubud Royal Weekend kesarangan museum lukisan Punya Ubud Punyanya Heritage melaksanakan rembuk sastra lain memanggil ini sampun kudang-kudang acara-acara ini mengkati Ubud Royal Weekend sampun laksanaan pemandu rembuk sekali niki nyabrang minggu rasanya suruh ngantur idang iring bau dogi sampai di Saraswati tetap ijenan sinar kelahiran makin nekadi pakadi kebawasan mungkin ini rembuk sastra kewendarannya dogi galang padang kewendarannya nabi jadi kebawasan nabi kaktian makasami Om Swastiastu pemirsa makasami rindang mengeniki tidak menekadi pengisi beragam buat Kali damai dia kewendanan pemandu mungkin alih-alih itu ini dikaitkan dengan saran kebiasaan Ubud Royal Weekend, Rindamangan Royal Weekend, acara-acara ini sampun udah sampun mewaki menginovasi anak-anak muda melihat ke belakang keberadaan sekarang dan melihat ke depan. Nah kewendanan berbawasan kali mungkin ini pun kebawasan sastra Pak Janggo dulu ini sastrawan dulu ini sampun ini tema-tema ini semakin ini rembuk sastra ini kadi pengisir ini sampun ini agama kesana ini kewendan nabi kadi tidak hidupnya sami ini melantur makin sering tadi sios ngelantur
napi ne sampun kesurat, napi nampun kepicel, dasar-dasar yang kali paus makin inovasi tanpa menghilangkan jati diri. Di dalam literatur literasi itu wenten garis-garis napi ini patut, napi dan patut. Nah kewenten makin irago makasami alit-alit jagate makasami ngelantur pamagyu pandiri sinah sampun melihat ke belakang, ke samping dan ke depan. Ngerah patut. Nang tamangan iki dijang suksman dijang udah bungsa dua nih sampun mungkin irago sami dok pemati ida cukup gede sekawati minakadi sakiring putri mangkur ida minakadi ini nambel jagat Buddha dan lepas ida sastra-sastra garis-garis yang magian ida kabeh oleh sastrawan pujangga makasami nakadi ini sampun dokter ida bagus lain. Dan yang tidak cukup murah yang melahirkan yaitu lontar kacamata yang merupakan banyak yang memakai sebagai literasi tesis pada zaman sekarang. Dan ide bagus, ide butuh marun. Dan aku yang yang inovasi dan merupakan suatu sastrawan yang membahasakan kewujudan Jakarta melalui sastra ungkapan dan dilaksanakan semeton-metonnya Sios menginovasi dari sastra yang dihasilkan menerjemahkan menjadi suatu gerak. Nabi ini panggil mungkin terlepas dari karya sastra yang digerakkan oleh semeton Siosen kemudian menyebut kekinian masa kini ini didiamnas dirakurai jagat sami irit Nabi sampun neko pice neko surah neko karya uput kawawo kalimangkin ini dan Siosen sekali punya ide dan nandur irado nandur irit lantur mandi wahipun ngowah-ngowahan rin kewendan jadi rahon ini literasi kalipani makin literatur dan kewendan ini hanya aku patok kewendan jaga kemudian ubud kekinian lan yang akan datang tidak lepas dari akar kewendanan Nabi ini sampun kesurat kerasan mugi-mugi kerasan ini sampun jaki nerauh niki mangke tetep rasa mubut desiran mubut kali palu yang kedua ini tentu hidup bagaimana mengungkap rasa niki melalui satu gogurita Nesiosen berada pendengar realita harus visual karya-karya visual beauty kecantikan. Nah demikian melalui debat berbawasan sastra negara yang mungkin kita bisa mengungkap merasakan bagaimana fungsi-fungsi negara mengapresiasi rasa itu dalam suatu karya. Ada mungkin lain sore mungkin iki pada mami asa aku sami ketemu oleh ibli mari sebagai narasumber kepada Ratu Kadiasa merupakan putra dari Cokro Murah. Saya sedih tunggil melanturan pemaki menulis yang dalam situasi yang beda yaitu puisi-puisi beda.
mungkin yang lain dalam bentuk realita visual. Nanti kalau ada asumara rugaha, dumugi bawas lain mungkin label sida-sida non nabi kaptiang ngomoleh. Om awi kenam sama sidang acara rembuk ini bukan tidak secara ini. Om sakti om. Ini terus kemarin yang disediakan Beragung Ubud pada pemirsa sareng sami dan DJ Mugenah ini biasa yang acara puniki melalui live Instagram dan Hello Ubud Royal Weekend dan Kurianya dari Tit. Acara selanjutnya yang akan panggilkan yang akan membacakan beberapa karya, sepenggal karya dari Sangsane Sampun Amor Cintia. Seperti pertama pekaryan Ide Bagus Rai ini punika melajah sambil menggending wenten karya Ide Cokordo Gede Ngurah geguritan Rajendra Prasad termaning sane pilih utat pekaryan Ide Putu Maron sane memurda geguritan masa suara punika mungwi galah atau detiang di sane pacang wajah. Inggih, idadane sareng sami senewang yang titian. Ari sajroning geguritan sane jagi wajan titian. Inggih punika sane kepertama geguritan masa suara saking Ide Putu Maron utawi Jista Patra. Sane kaping kalih saking Dr. Ide Bagus Rai sane memurda melajah sambil menggending. Sane keping 4 inggih punika geguritan Rajendra Prasad sane kakaryaning oleh Ide Cokordo Gede Ngurah. Inggih kawiting ketiang mungkin. Idedane sareng sami sanuang yang titian kepertamu sembah batin titian majeng ring ide salian widiwasi sekancan penumadiane ngiajen tada cara luwe sapuni ketaler ratu micaya ugar-ugar mandeside ngemanggihin kotaman uripi
Rian bukan paican ratu sampun kelokdah ring jagate sami mangdeside ngupadi kerahayuan jagate. Tiada ratu Mungguing pewarah saking paduka betara jagiangen titian titi pengancan selandang tuh ratu. Keni sida sadia Tumadak tumadik sang kaning pewarah ratu tunika raris titian ngemangguhan kesubagian. lupote dosawi yakti Linten geni antuk titian papa petaka sang kaning pula ring anggana ratu. Sang ngeriap Buantah asa punika sembah pengalam titian pina kepengawi rintan puniki. mangge saluir yang kinaria Sane mangkin jagiat ulang titian sane presida kangen teri sajroning pekaryan. Utamin tirta iki
punika sajroning tirta saneluwihing utama puniki. Sapunika kacarita Riyantukana sapunika sane sampun kesatwayan. Walinian mangkin kawus Sane mangkin kecaritayan kepecarian punika ida sangkale inggih punika Presiden Rajendra Prasad makabiwa Presiden Soekarno anduk pawacara ide. Iada mamulya Riyantukan punika rauh laris ida sangkale inggih punika Presiden Rajendra Prasad sareng Presiden Soekarno. duhu luwe kianamet maring astana Uyakti kelintang mau tamu kesangere laris risajroning puri. Cerita sampun kebatayan Inggih sane mangkin kecaritayan sampun punika ida Presiden Prabda. Raya lungane ngrawuhin Lunga punika iga mangkin ring jagat Bali. Iada sang sianarang karwan Ida sangkalih punika sane rauh ring Bali inggih punika Presiden Rajendra Prasad makamiwah Presiden Soekarno.
dan len prabda haneng Dan Dios punika iderau inggih punika ring jagat umum. sampun sami kadhawuhan Inggih sane mangkin kecaritaya sami para janane sareng para tamune punika kedawuhin. mangde bersih margiane penjor samyan Sami punika margine mopoyas mopu perenggesane becik taler mutakin penyor punika sami. Palakarma nepunika Inggih risampune titian ngaturan pengeras titi ring linggih sangean widiwasa sane mangkin lugrayan titian ngaturan indek daging karma pala napike punika dan pisan dados kelideng kewiyatianyane ninten wenten punika sane presiden ulat ya diastunke sampun mangkep ring gedong batu. punika mawinan Mangdeledan setata mapaicew penundeng ring kodewekan titian nitil kana nyabran wangi nyantos mamang gun kesadian Taleri sampune suruh ide sanyai surya rawuh punika wong ini kumandi sider
memanggilin kerahayuan. Mada uning Ratu Titiang. Inggih. Sekantune titian gumanting resep ring sekancan pewarah-warah ide paduka betara. Reang neap mawas desu jati. Pemekas ngenginin indek-indek sani muaste sujati. Maka miwa kelanggengan. Asapuni ketaler persike titian tatas ring kelanggengane punika. Galang apa dang puniku. Punika teh mawinan titian mandesi denda pikayunane ri sajroning punika. Reang ratu tiang Riang tukang sikian titian wanda memanja ring linggih angan ratu. sakit mangkin damadak ratu swece. Ngawet mangkin dumada ratu ledang warna nugraha ring sikian titian. Inggih, ida dana sareng sami sinawangi titian wanta asa punika sanget bersida aturin titian. Sedemangkin puputan titian untuk para santi. Om santi 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 om. Inggih suksemaring galah sampun wajan daging-daging pekaryan darah mampah terus sami. Saya mungkin sederhana sampun galah pacang aturan ditaring moderator saya pacang memandu jalan acara rembuk sastra sore kadi mangkin. Nah sejaring moderator cukup gede Bayu Putra dan pacang memandu acara rembuk sastra sore hari mangkin. Inggih, kalah bagus.
Inggih suksema tunggalah sane kepikiran titiang. Kapingajeng pendingsir titiang ring kuliah gumubud sarengin untuk rakarayang kesana. Sane presiden dedum nalika dimangkin san wang yang titiang. Keluarga griya mangesrami dalar sane presiden dedum. Rahim nalika dimangkin san wang yang titiang. Para narawakil punika dalar para pegiat sastra. Sane Presiden Rauhin rahimane kadimangkin sane memang yang titiang daler. Pamekasne para pamiarsa ring akun Instagram Ubud Royal Weekend daler helu Ubud sane dahat pangyan titiang daler presnasi titiang sepunika. Sederene titiang wonten ngatur amatra mekasne pacang memandu jalannya rembuk rahimane kadimangkin ten surut-surut iring titiang iratu sami ngastiti ring ide Sang Hyang Widiwasa pamekas ide Betara Sang Hyang Haji Saraswati dumada-dumade nabi sane kebawa sentur kablibagan rahina kadimangkin nemu labda ring sejarah kumargi mengarapan untuk mencarang pangestun karo Om Swastiastu. Lugrayang banget dikyang pacang ngenter yang sajeroning rembuk ngangge bahasa Indonesia, Indonesia sareng sami atas yang sajeroning daging-daging rembuk melalui bos. Baik para pemirsa ring Instagram Hello Ubud dan Ubud Real Weekend, berbahagia sekali pada acara rembuk sastra yang ketiga kerjasama antara Ubud Real Weekend dan Kuliahnya Heritage. Saya diberi kesempatan kembali memandu jalannya diskusi pada sore hari ini dengan judul Denyut Spirit Literasi Ubud Masa Kuno dan Masa Kini. Kalau kita berbicara mengenai literasi tentu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan aktivitas berkomunikasi di media lisan maupun tertulis. Beberapa pegiat literasi mengaitkan literasi dengan aktivitas baca dan tulis. Walau demikian, perkembangan dimensi literasi ini sudah merambah di luar literasi baca dan tulis, utamanya seperti misalkan literasi sains, kemudian literasi digital, literasi numerasi, dan literasi finance, yang terakhir literasi budaya. Ubud sebagai sebuah desa awalnya yang sudah berkembang menjadi sebuah kawasan pariwisata begitu, tentu tidak bisa dipisahkan dari beberapa tokoh-tokoh perintis pariwisata praktis. Di luar itu tentu beberapa pemikir-pemikir kritis di zamannya juga memberikan sumbangsih pikirannya terhadap kemajuan Ubud. Nah, menarik topik kita hari ini akan mengulas beberapa pujangga besar di Ubud. Kalau bahasa judul rembuknya Tri Rakawi Usadi Desa. Usadi Desa niki Ubud seperti itu. Ialah Dr. Ida Bagus Rai, kemudian Cokorde Gede Murah, dan Ide Putu Maron. Nah, kebetulan tadi adik-adik mahasiswa sudah membacakan hasil karya Manggala karya dari kekawian beliau bertiga. Selain kita melihat keberadaan penggiat literasi di masa lalu, tentu diskusi sore ini cukup menarik juga begitu, karena akan kita lihat dimensi literasi di zaman masa kini. Kita akan kehadiran Joko Deba yang juga putra almarhum Joko Gede Murah yang masih aktif sampai saat ini menjalankan literasi dalam bentuk puisi. Diskusi ini juga nantinya akan diawali dulu oleh pemaparan tentang keberadaan persebaran naskah lontar yang ada di Kecamatan Ubud, karena sebagai lontar bisa dikatakan sebagai representasi gairah literasi di masa lalu. Nah, tentu nanti tradisi nyastro dan pembebasan di Ubud di zaman lalu akan diulas oleh narasumber kita, termasuk dengan persebaran naskah yang tadinya ada kisaran tahun 1920 sampai dengan identifikasi naskah lontar berupa produk literasi Bali begitu pada kisaran tahun 2019 sampai 2020. Untuk mengekspeditkan jalannya rembuk pada sore hari ini, langsung saja kita akan panggil narasumber kita yang pertama, yaitulah yang bernama Ida Bagus Oke Manubawa. Beliau terlahir di Denpasar 7 September 1982, menamatkan pendidikan serta satunya di Pendidikan Bahasa Bali IHDN Denpasar. Beliau berasal dari Geria Piling Padang Tegal Tengah.
Sekaligus beliau juga ditugaskan sebagai koordinator penyuluh bahasa Bali Kabupaten Gianyar. Inggih, Tarisen saja Ki Kajeng. Selanjutnya narasumber kita yang kedua sudah tidak asing lagi tentu bagi pemirsa sekalian, para pegiat sastra. Beliau adalah dosen sastra Bali di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Beliau adalah Gutu Eka Gunayase. Ya, beliau terlahir 6 Januari 1990 di Banjar Selat Tengah, Susup, Bangli. Nah, keberadaan Gutu Eka Gunayase sendiri selain mengajar begitu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, juga aktif menulis di beberapa media cetak dan media digital lainnya. Beliau mendapatkan gelar Pemuda Pegiat Literasi dari Balai Bahasa Bali tahun 2018. Langsung saja kita akan undang narasumber kita, Gutu Eka Gunayase. Silakan ke depan. Beliau akan memaparkan nanti tentang Tri Rakawi Busadi Desa, khusus bagaimana aktualisasi pemikiran dari seorang dokter Ida Bagus Rai, kemudian Cokorda Geding Murah, dan Ida Putu Maron. Nggih, Narisen Guna. Suksma Guna. Narasumber kita yang terakhir kita akan undang itu beliau Cokorda Ratu Kirtiase Esos MSI, terlahir 29 September 1954. Beliau menamatkan pendidikan Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Dujendro tahun 2006, kemudian Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Sutomo tahun 2008. Beliau juga menjabat sebagai ngayah jadi kispan dan dos pendesa ageng di Tiaring Ubud sepunika. Beliau aktif menulis dan menghasilkan beberapa karya berupa puisi. Inggih galah durang titian. Inggih suksma. Malih di bos sane ngawit ka pertama Ida Bagus Oke Manubawa, selantur nyanyi Gutu Eka Gunayase wau kaping untak Cokorda Raka Kirtiase sepunika. Inggih para pamirsa sareng sami para adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang hadir juga, tentu pamirsa ring akun Instagram Hello Ubud dan Ubud Gal Weekend untuk mengaktifkan jalannya acara rembuk. Langsung saja kita akan dengar pemaparan narasumber kita yang pertama, Ida Bagus Oke Manubawa, yang berjudul Persebaran Lontar di Kecamatan Ubud sebagai representasi gairah literasi di Ubud pada masa kuno. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ida Bagus Oke Manubawa. Om Swastiastu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk sedikit memaparkan hasil tulisan saya walaupun sedikit sekali. Namun sebelum itu di tiang aturan suksema ring para penglingsir di tiang sampun side medang lauk ring rahina mangkin. Dan lali di tiang nunas salar ngaturang pengeras titi ring lagi hidup betara sami sane melingga arjana iriki pemekas ring linggih ide sang mak ketiga melejebos sane jaga pacang. Karya-karya beliau akan dibicarakan, semoga beliau hadir di tengah-tengah kita, mendampingi kita semua dalam acara rembuk sastra pada sore hari ini. Baiklah para hadirin sekalian dan juga pemirsa yang ada yang menyaksikan acara ini lewat akun Instagram maupun Facebook. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas, sebenarnya inilah sebuah tugas
untuk membawakan tentang persebaran lontar di Kecamatan Ubud sebagai sebuah representasi gairah literasi di masa kuno. Tentunya ketika kita berbicara masalah tradisi, literasi, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kebudayaan. Karena salah satu bentuk daripada kebudayaan tersebut adalah adanya sebuah sistem gagasan, nilai, serta norma maupun peraturan yang ada di dalam konteks kebudayaan tersebut. Di mana di dalam kebudayaan ini kesemua unsur tersebut akan tercatat melalui sebuah tulisan. Karena di dalam sebuah tradisi literasi, di mana tradisi literasi yang pada awalnya merupakan sebuah kegiatan membaca dan menulis, ini menjadi suatu hal yang mengisi dimensi kehidupan kita, baik di Bali maupun di berbagai macam belahan dunia. Nah, lontar salah satunya sebagai sebuah produk literasi yang dalam bentuk manuskrip Bali, di mana di dalam lontar tersebut masyarakat Bali dari zaman dahulu telah menuliskan hasil-hasil pemikiran yang nantinya akan merupakan sebuah citra, mengangkat citra masyarakat tersebut dalam sebuah peradaban. Karena sebagaimana disebutkan bahwasannya ketinggian ataupun bagaimana kemampuan masyarakat sebuah daerah ketika memahami yang namanya membaca dan menulis ini merupakan suatu ciri bahwasannya masyarakat tersebut adalah sebuah masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. Dan juga di dalamnya tentunya mengapa dikatakan tinggi? Karena di dalam kegiatan membaca dan menulis ini tentunya akan ada sebuah interpretasi nantinya tentang nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut. Seperti halnya di dalam kehidupan kita di Bali, peradaban kita di Bali ini sebenarnya sebuah peradaban yang sangat tinggi sekali. Mengapa saya berani mengatakan hal seperti itu? Karena saya sendiri ketika saya melakoni kehidupan saya setiap hari, terlebih ketika saya pada kesempatan ini sebagai salah seorang penyuluh bahasa Bali yang ada di Provinsi Bali, khususnya yang bertugas di Kelurahan Ubud ini, ternyata kita memiliki tidak ratusan namun ribuan hasil-hasil manuskrip yang merupakan hasil-hasil daripada proses penulisan, di mana yang ditulis di sana adalah proses kreatif daripada para tetua-tetua kita terdahulu. Hal ini senada dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu lewat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015, yaitu tentang bagaimana menumbuhkan budi pekerti. Tentunya budi pekerti ini suatu hal yang bernilai mahal bagi sebuah peradaban manusia. Karena dengan tingginya budi pekerti yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam sebuah masyarakat, tentunya kehidupan ini adalah menjadi suatu hal yang mutlak, menjadi kehidupan yang sesuai dengan aturan etika menurut daripada ajaran budi pekerti itu sendiri. Nah, di mana daripada peraturan menteri ini kemudian dijabarkan menjadi sebuah gerakan, yaitu gerakan literasi nasional. Nah, di dalam budaya literasi ini sebenarnya yang diawali dengan budaya baca tulis akhirnya berkembang menjadi 6 dimensi daripada budaya literasi itu sendiri. Seperti apa yang telah tadi dipaparkan oleh moderator, bahwasannya dari awalnya yang hanya merupakan kegiatan membaca dan menulis, ini berkembang menjadi berbagai macam dimensi. Seperti halnya ada literasi tentang
numeralisasi, yaitu bagaimana pencatatan tentang angka-angka itu menjadi sebuah pembiasaan dalam kehidupan manusia. Kemudian bagaimana literasi tentang sains, tentang pengetahuan ini berkembang terus, karena pengetahuan yang ada pada sebuah kehidupan tentunya ini adalah bentuk dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan kemudian ada juga literasi digital. Nah sekarang mungkin di era sekarang ini perkembangan digital ini memang luar biasa sekali, yang bisa membentuk sebuah karakter bagi orang-orang yang ada lewat digital ini. Karena perkembangan digital yang begitu maju ini membawa dampak yang besar pada perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Kemudian juga di dalam gerakan literasi nasional ini mengangkat tentang finansial. Dan yang terakhir yaitu tentang budaya dan kewargaan. Jadi 6 ini yang dulunya hanya membaca dan menulis, akhirnya mereka berkembang dengan sejalan dengan perkembangan pola kehidupan manusia. Karena dimensi-dimensi kehidupan manusia ini tidaklah tetap, namun selalu dipengaruhi oleh perkembangan daripada zaman itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, tradisi lontar di Bali ini merupakan sebuah representasi tingginya literasi baca dan tulis masyarakat Bali. Karena kegiatan menulis dan membaca lontar ini sudah ada mungkin dari zaman dari zaman kerajaan Bali Kuna itu sudah ada sebenarnya, mulai tulisan-tulisan seperti hanya ditemukan berupa prasasti-prasasti seperti prasasti Trunyan A1, dan kemudian ini berkembang terus dan sampai pada media lontar itu sendiri, sehingga umur daripada peradaban ataupun tradisi lontar di Bali ini bukan tradisi yang baru, namun tradisi yang sudah berjalan melewati batas-batas waktunya, melintasi zaman, melintasi waktu. Sehingga di dalam lontar-lontar tersebut tertuang nilai-nilai tentang bagaimana manusia Bali itu untuk mencapai sebuah mencatatkan sebuah kesejarahan. Itu dengan adanya bukti banyaknya ada lontar-lontar berupa babat, kemudian ada lontar berupa bencana. Itu semua di dalamnya menuliskan tentang kesejarahan daripada manusia Bali itu sendiri. Kemudian juga ada lontar tentang agama. Ini banyak sekali, di mana antara agama dan kebudayaan ini, di mana agama inilah sebuah hasil daripada sebuah proses budaya, tentunya dasar-dasar daripada agama ini dituliskan di dalam lontar-lontar. Kemudian juga tentang filsafat, kemudian dengan pengobatan yang kita sering dengan usade, dan malahan di zaman sekarang ini usade itu kembali dibangkitkan lagi, yaitu usade tradisional masyarakat Bali ini. Karena bentuk daripada usade ataupun pengobatan tradisional Bali ini adalah bentuk daripada pengobatan yang herbal. Kemudian juga lontar-lontar sastra. Ini yang nantinya akan menjadi pembahasan kita nanti. Karena saya sendiri hari ini saya sungguh senang dan berbangga, karena ketiga tokoh yang akan kita ungkap pada hari ini adalah putra-putra yang terlahir di Ubud, di mana Ubud yang begitu kecil memiliki suatu hal yang terpendam, suatu hal yang besar, sehingga ketika kita ingin menapaki kaki di Ubud, paling tidak kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang terlahir daripada tanah Ubud ini. Dan juga ada pengetahuan-pengetahuan lainnya sebagai penunjang daripada pola kehidupan masyarakat. Sebenarnya kompleks sekali kalau kita berbicara masalah tradisi lontar yang ada di Bali. Karena sepengetahuan saya yang mungkin
barulah bisa dikatakan baru saya berkecimpung di dunia lontar ini, bahwasannya para tetua Bali tersebut telah membuat sebuah spesifikasi bagaimana agar seseorang itu bisa mencapai yang namanya profesionalisme lewat ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam lontar itu sendiri. Seperti halnya ketika orang Bali ingin menjadi seorang, mungkin zaman sekarang namanya insinyur, tapi kalau zaman dulu itu namanya undagi. Para tetua sudah menuliskan hasil-hasil pemikiran beliau lewat beberapa lontar yang nantinya bisa dijadikan sebagai sebuah pijakan bagi seseorang yang memang ingin mendharma baktikan dirinya sebagai seorang undagi. Seperti halnya ada lontar Asta Kosala Kosali, kemudian Asta Bumi, kemudian juga ada Tingkahing Wangun Paryangan, kemudian Tutur Pegawan Wiswakarmo. Itu banyak sekali. Sehingga nantinya orang yang memang ingin menjadi seorang profesional di bidangnya, silakan cari rujukan lontar-lontar ini. Kemudian ketika kita ingin menjadi seorang peternak, ada beberapa lontar seperti halnya Carcam Jarang, Carcam Sampi, Usade Usade untuk beburuan, itu ada. Inilah spesifikasi dari kita di Bali. Kita sudah dibuatkan jalur kita masing-masing sesuai dengan profesi yang kita inginkan. Sehingga nantinya lontar di sini merupakan sebuah pencatatan yang merekam pemikiran masyarakat Bali dari zaman ke zaman. Sebuah saksi sejarah, karena di dalamnya berisikan tulisan-tulisan seperti halnya karya beliau, yaitu yang berjudul Saksi Tinta. Dan itu mungkin sekarang tinta, tapi kalau dulu mungkin masih dengan pengerupa yang kemudian dihitamkan, sama juga tinta. Nah inilah bagaimana kekayaan daripada tradisi lontar kita yang ada di Bali. Nah di dalam sebuah tulisan, yaitu dalam Bali Culture Heritage Conservation,